buat Kang Husennya, insya Allah semuanya ada ending yang baik. Terima kasih hatur nuhun. Kelulusan tim, maka saya memutuskan berdasarkan pertimbangan tadi, memutuskan bahwa Kepala BPSDM Kabupaten Pangandaran Pak Dhani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Bapak Bupati pengennya Kang Husen tetap di sini gimana? Intinya saya akan jadi guru. Mantap. Jom Mangsa the people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dota Makak in here, always in here. Here, jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santulinya ada di Deskripsinya. Ya. Gak usah pakai lama kali ya, ini kemalaman karena tadi memang ada acara. Jadi 9:30 kita baru bisa take. Cuma mau ngupdate aja soal Husein Guru muda yang di Pangandaran yang mengundurkan diri. Viral. Husein dengan kalem melawan pejabat-pejabat itu dan akhirnya impactnya Husein di backup sama Ridwan Kamil. Wow. Katanya Kang Emil nggak setuju Husein mundur dan lebih milih ketua BKSP PKI kemarin ngomong itu lah, mundur gitu. Iya itu lebih milih ketua itu mundur dibanding Husein yang dipecat. Di backup Kang Emil. Apakah ketua Anda ketar-ketir? Tolonglah, mana mau saya ini. Terus ada juga penjelasan dari Pak Bupati Pangandaran. Iya, kita langsung lihat nih kawal-kawal dari Husein. Kita langsung meluncurnya. Cus. Ninyo. Ya. Ternyata ini mirip-mirip seperti Bima Effect ya. Atau siapa namanya? Ada online kita, David Effect nih ya. Gara-gara viral kemarin ya diusut dong, pengen tahu dong warga masyarakat netizen, dan akhirnya nih katanya Harta Dhani Hamdani, kepala BKP SDM yang bilang apa namanya, Husein nggak lulus kejiwaan apapun itulah. Katanya dia punya harta mencapai 5M. Wow. Banyak banget ya. Terus ada next slide-nya nih. Sebut pelapor pungli tidak layak jadi PNS, katanya Maya Dhani Hamdani, kepala BKDS. Apa sih yang bener sih ya? BKP SDM harusnya. Pokoknya itulah Pangandaran punya harta 5 miliar. Dan ini slide yang paling membagongkan. Ridwan Kamil pertahankan Husein jadi guru. Pilih copot kepala BKP SDM Pangandaran dan selidiki pungli. Ke video kali ya biar Abdul. Iya dong. Luncur. Cus. Ya. Ini dia diposting langsung sama konten TikToknya Kang Emil. Pak Gubernur itu ada kasus pungli PMK Pangandaran. Saya tunggu kabar berita lanjutannya Pak. Langsung direspon sama Kang Emil. Jagi Pepli. Play. Ya, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai pembina PNS Jawa Barat. Saya ketemu dengan Kang Husein yang viral tentunya terkait laporan. Sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang paling pas. Mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Husennya. Insya Allah semuanya ada ending yang baik. Terima kasih hatur nuhun. Di backup sama Kang Emil. Kang Emil tahu gimana susahnya jadi PNS. Ya gitu kan, kayak ngelihat aduh mundur gitu kan. Asa kayak sayang banget gitu kan, jadi PNS susah, ini udah jadi kok malah mundur. Perkara apa ya, bisa dibilang anti kritiknya sih si bagian yang berkonflik dengan Husein ini. Ya kayak ketar-ketir ketahuan kalau ada pungli, beneran ada pungli gitu kan. Tolonglah gitu. Sampai sekarang sih belum muncul gitu orangnya gitu kan, berklarifikasi langsung gitu. Cuman abis dari Kang Emil ini ada juga statement dari Pak Bupati nih. Apakah selaras dengan statement Kang Emil? Ya. Kita meluncur. Wow. Ninyo, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menjelaskan soal ASN yang mundur dari Pemkat
Pangandaran. Ceki people. Play. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Sebelumnya juga kami sudah menghubungi yang bersangkutan yaitu Mas Hussein untuk ikut serta dalam diskusi kita sore hari ini. Namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Saya langsung sapa Pak Bupati. Selamat sore Pak JJ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Davi, pemirsa iNews. Baik, Pak Bupati, pertama saya ingin tahu dulu tanggapan Anda terhadap kasus Hussein yang viral ini seperti apa? Ya, jadi hari Senin kemarin ajudan saya mengatakan agar saya membuka IG saya. Baru saya lihat emang apa yang tadi ditayangkan di iNews yang kita saksikan semua mengenai intinya bahwa ada ASN seorang guru yang mengundurkan diri karena diintimidasi dan dipungli. Tentu saya kaget sebagai bupati. Karena apa? Karena ada dua hal, ada persoalan yang mendasar di sini. Yang pertama adalah bahwa penciptaan pemerintah yang bersih, birokrasi reformasi itu sudah diawali dengan pola rekrutmen yang baik dan bersih dari pungutan, dari pungli, dari hal-hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sebagai Kang Hussein saya panggil adalah sebagai pegawai negeri sipil, seorang guru. Di Pangandaran ini, 2 tahun ini yang pensiun itu guru kurang lebih 500 orang. Jadi kita kekurangan guru. Pada saat seleksi diadakan, tentu kami mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan anggaran. Pada saat itu emang, kalau melihat dari sisi anggaran, bahwa rekrutmen tidak harus dilakukan. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak, maka dilakukan rekrutmen seperti itu Mas sekalian. Jadi kalau dari proses pendaftaran yang sekian puluh ribu orang, seleksinya, latsarnya itu kan tidak, itu tentu memerlukan proses yang sangat panjang dan tentu itu juga memakan biaya yang tidak mudah. Nah tiba-tiba mundur, apalagi mundurnya berkaitan dengan intimidasi dan pungli. Nah tentu setelah itu tentu saya mencoba mencari tahu ke Kepala Badan BPKSDM, ke yang lain dan sebagainya. Ya ada gambaran walaupun masih kasar. Dan sejak itu karena saya ingin mengetahui lebih jelas dan ini persoalan yang penting, maka saya mengundang Kang Hussein untuk datang ke Pangandaran. Ketemu saya berdua dari hati ke hati. Saya kan baru tahu dari medsos, takut sepotong-sepotong. Saya ingin tahu. Saya ingin melihat ya yang bersangkutan seperti apa yang terjadi, siapa yang melakukan dan bagaimana melakukan, dan tentu perlu ini menjadi bahan dalam rangka klarifikasi tindak lanjut dari perusahaan ini dengan seluruh berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri guru di Kabupaten Pangandaran yang tentu sampai dengan latsar. Begitu kira-kira Pak Bang Davi. Jadi ada nggak pungli itu? Aku bingung nanti berbelit-belit. Jadi ada apa enggak gitu punglinya? Kayaknya itu? Dia mengiyakan tapi secara halus nggak sih? Karena kan tadi dia mention kalau misalnya kurang budget gitu kan? Iya, kurang budget. Lucu nih. Ibarat perusahaan cabang ya, kurang budget gitu, tapi menyadari kurangnya SDM di kantor situ. Ya bukan berarti terus ngerekrut terus biayanya ditanggung peserta ya, enggak. Orang kan ngelamar kerja tuh kan kayak pengen nyari duit gitu, pengen bekerja nyari duit, bukan mau bayar. Baru ini penerima kerja yang ngeluarin duit, pelamar kerja harus ngeluarin duit apa gimana gitu. Kenapa enggak minta ke gubernur mungkin ya, atau ke pusat gitu ya, untuk anggarannya? Kan kalau memang kekurangan ya kali minta buat kepentingan pengajar atau guru tadi nggak diiniin gitu kan, untuk pendidikan loh gitu. Iya. Kayak bingung, aku bingung. Coba lanjut lagi. Lanjut. JJ, tadi agak terputus suara Anda, tapi betul ya, laporan yang Anda dapatkan dari BKSDM bahwa anggaran transportasi ini memang tidak dianggarkan dan dibebankan kepada para peserta seleksi. Ada, tetapi saya tidak bisa ngobrol lebih lebar lagi karena saya juga ke BKSDM lebih by phone. Nah oleh karena itu tentu hari Kamis besok di samping saya akan bersilaturahmi, bicara hati ke hati dengan yang bersangkutan, tentu saya juga akan mengklarifikasi sebetulnya apa yang terjadi dan kenapa terjadi. Ya. Tetapi gini, apapun alasannya tidak boleh ada pungli. Apapun alasannya. Tadi Anda sebutkan ada ya anggaran itu ya sebenarnya dianggarkan. Nanti saya akan
klarifikasi dengan BPSDM karena saya belum ketemu langsung dengan BPSDM ya seperti apa anggaran untuk penyelenggaraan seleksi ASN di Kabupaten Pangandaran di tahun 2019 atau 2020-an kira seperti itu. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan sebenarnya ada dana itu, namun besarannya secara detail Anda masih harus berkoordinasi. Nah, pertanyaannya yang transportasi ya, yang transportasi. Tapi gini lah. Ya, gini. Apapun ya, baik ada atau tidak ada, pungli itu tidak boleh ada. Karena itu bagian yang penting saya katakan tadi bahwa keberhasilan pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi harus diawali dengan proses seleksi yang sehat. Iya. Itu yang poin itu yang saya garis bawahi. Oke, kita garis bawahi bersama pungli itu tidak boleh ada. Kemudian terkait dengan dugaan intimidasi yang didapatkan oleh Mas Hussein ini, 12 orang datang mengelilingi. Apakah Anda sudah mengetahui siapa saja 12 orang ini? Belum, Pak. Karena saya baru dapat kabar itu hari Senin. Selasa saya ke Bandung berkaitan dengan penyerahan LHP oleh BPK hasil pemeriksaan keuangan Pangandaran. Nah, baru sore ini saya pulang dan besok akan kita akan klarifikasi. Prinsipnya adalah tidak boleh ada hal-hal yang terjadi ya, baik itu pungli, intimidasi dan sebagainya. Kalau ada persoalan dan itu menjadi persoalan yang baik, tentu menjadi bagian dalam rangka evaluasi kita semua ke depan tidak melakukan hal seperti itu. Iya. Tapi gini, kan persoalannya kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa berandai apakah itu terjadi tidak terjadi. Maka saya mengundang Kang Hussein ke Pangandaran dan saya mengklarifikasi pada seluruh pihak terkait. Nanti seperti apa tentu berdasarkan hasil klarifikasi. Kalau emang ada intimidasi, kalau emang ada pungli, tentu kami akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya. Oke, saya garis bawahi kalau memang terbukti ada akan melakukan tindakan. Kapan Pak rencananya akan bertemu dengan? Besok jam 12.30 saya mengundang Kang Hussein. Saya mengundang Kang Hussein bukan hanya surat, tapi satu. Oke, berarti besok katanya. Tapi ini di postingnya 1 hari yang lalu. Jadi kemungkinan hari ini ya. Kita cek akunnya apakah ada meluncur. Cus. Nih, ada Nyo ternyata. Nah, tapi sebelum di play Mang aku mau back to the topic lagi. Iya, back to the topic. Back. Tadi kan dia kayak istilahnya dia tidak mengiyakan tapi tidak mentidakkan juga gitu kan. Tapi kan kayak seharusnya kan dia bupati nih, gitu kan harusnya kan kayak dia nanya dulu ke bawahannya yang kemarin berurusan sama si Kang Hussein gitu kan. Harusnya ditanya, bener nggak ada kejadian ini gitu kan. Berarti kan dia harusnya udah tahu kalau misalnya memang ada pungli atau enggak gitu kan, karena diomong dari dia udah nanya gitu, harusnya dong. Harusnya kan dia dapat info dulu dari bawahannya gitu kan. Baru dia ngomong di publik begitu kan. Iya dong, harusnya dong. Iya, jangan keluar ke publik dengan tidak membawa apa-apa gitu kan. Iya, jadi kayak kesannya saya nggak tahu gitu. Makanya saya besok mau tanya dulu sama Kang Hussein gitu. Kayak agak aneh sih menurutku karena kan ya dia bupati gitu loh. Iya gitu ya, tapi kan mungkin sibuk kali ya Nyo. Tapi yang bikin salfok itu kalah cepet sama Kang Emil ya. Kang Emil udah ketemu gitu. Iya. Tapi kalau kita back to account yang meluncur. Just. Nah di sini ada Bupati Pangandaran JJ Wiradinata bertemu dengan Hussein. Cek people. Play. Wah hujan, woi. Nah ini Hussein. Wah kalau ngeliat gini sih aku tenang sih. Banyak teman media di sini, tenang Sen. Ada banyak para wartawan yang wadidaw siap mengawal. Lanjut lagi. Lanjut. Kayaknya nggak akan ditinggal sendirian juga sih dia Mang. Kalau udah dan viral begini. Ini harus terbuka nih, nggak boleh ditutup. Loh? Oh. Masa nggak boleh masuk wartawan? Oh nggak boleh masuk, ngobrolannya nggak boleh tahu. Tadi kedengar kan setelah ini nanti ada sesinya. Tapi ada setelah ngobrol ada jumpa pers juga ke ini. Kok jumpa konferensi pers ke wartawan. Hai fans gitu. Jumpa pers. Cek people meluncur. Yes. Nih setelah bertemu dengan Hussein, apakah statementnya cek people? Play. Yang dijanjikan sesuai dengan yang saya sampaikan di media. Saya akan hari ini akan ketemu dengan Kang Hussein. Tidak berbicara dari bupati ke Kang Hussein tidak, tapi dari hati. Saya banyak cerita dari Kang Hussein. Saya siapa, saya lahir tahun berapa, keluarga seperti apa, saya sampaikan dan tentu
Saya juga baru sangat mendalami pengungkapan Kang Hussein. Sebetulnya beliau ini sesuatu orang yang di usia yang muda punya. Jadi bertele-tele banget aja. Yang lebih pada usianya pada jam. Apa yang saya omongkan rahasiaku berdua. Terima kasih. Kang Hussein. Ya kalau dari saya sih seperti ketemu Pak Emil, Pak JJ juga saya tetap deg-degan. Saya tetap gak nyangka gitu bisa ketemu dua orang hebat di Jawa Barat. Untuk kedepannya tetap saya maunya jadi guru. Jadi kalau ada yang ngegiring jadi ini jadi itu, saya seorang guru, saya nggak biasa dengan seperti ini semua. Apalagi ya wartawan ini kan semangat sekali ya ngecat sayanya. Jadi saya tetap deg-degan gitu, tapi ya kedepannya tetap saya jadi guru. Di Pangandaran. Saya bilang pokoknya intinya saya akan. Itu merasa aku berdua tadi. Mempertahankan Bapak Bupati pengennya Kang Hussein tetap di sini gimana? Intinya saya akan jadi guru. Mantap. Aku sudah ngomong berdua. Iya. Ya, tidak bisa dibuka ke. Iya. Ada tawaran dari Kang Emil untuk di Bandung Pindah ke SMA Kang. Itu dipertimbangkan di mana? Semuanya dipertimbangkan dengan. di mana nih? Bandung Pangandaran. Harus mikir dulu. Pak, si Kang Hussein yang lagi ditanya, Pak. Pengen nimbrung, si bapak sebel udah nggak ngasih tahu gitu, mana transparansinya? Dua-duanya pilihan baik. Jadi tetap bertahan jadi guru ya? Jadi guru. Selama Iya. Sip. Oke, cukup. 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 Kalau dari Pan sedang dipertimbangkan dan kalian paksa terus. tapi nggak jadi keluar dari ASN ya? Nggak jadi ya? Nggak bisa dong ngomong apa ya? Akan jadi ASN. Karena kebijakan Pak Emil dan Pak JJ saya dipertahankan. Kalau soal di sini Pak Bupati nerima ya? Kenapa? Kalau Kang Hussein pengen tetap di sini? Ya terus sangat senang hati, tapi itu urusan berdua nanti. Saya bilang kan hari ini aku hati-hati, kalau hati-hati kan tidak. Aku sebagai bupati dan beliau sebagai ASN di Pangandaran, tapi hati-hati lebih kepada bagaimana kita bersama-sama memikirkan ke depan mengenai Pangandaran, mengenai Kang Hussein dan sebagainya. Tanggapan terus ketemu dengan Pak Bupati Gimana tanggapan? dia nervous lah. Saya kan guru biasa ketemu orang-orang yang saya pernah lihat di TV ya. Bocoran dikit dong. Apa? Ngobrolnya apa dikit aja. Ngobrol apa aja sih soal Bocoran sekarang saya tahu background beliau dari anak nelayan dan lain-lain gitu. Jadi saya ternyata bukan saya doang yang miskin dulunya gitu. Sudah ketemu dengan kepala BKP SDM? Nantilah next. Kang Hussein, kan dicurhat di medsos sewa nih. Sekarang Iya. ketemu Pak Bupati udah nggak ada sewa lagi gimana? Kalau saya kan dari awal nggak pernah kecewa sama Bupati kan dari awal. Kalau disimak baik-baik gitu nggak pernah ada statement tentang Bupati kan nggak pernah. Kalau sama ASN-nya yang lain katanya ada sempat seperti dugaan pungli dan lain-lain, gimana itu tanggapan? Nggak bisa jawab. Itu bukan kapasitas saya kan, saya sebagai pelapor. Oke. Tidak sesuai yang diharapkan, Kenapa jadi terkesan damai dan tidak mau membuka nih? Gimana nih, Nyo? Ini kesannya kayak ditutup-tutupin. Iya, sedangkan gitu. itu kan harusnya kan tadi kayak yang buat pertama, jangan dinaikin ke publik gitu kalau endingnya nggak dibuka-buka juga gitu gimana penyelesaiannya. Oke, kita senang gitu balik lagi jadi ASN. Cuman sih terduga oknum nih yang katanya pungli gitu. Gimana apa kabar gitu. Coba kita ke next-nya. Next. Nah, ini sepertinya ada info juga nih. Kepala Badan KPKBSPS. Ya, itu yang tadi itu ya kali ya, yang ketua yang itu kali yang nggak ngerti. Dinonaktifkan pakai V. Coba cek people. Play. Dan sudah disampaikan beberapa hal pertemuan dengan Hussein, dan tentu saya juga mempunyai bahan dalam rangka mengklarifikasikan, menelusuri tindak lanjut daripada pertemuan ini. Tadi saya rapat ya dihadiri oleh saya sendiri, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, ada Ketua Komisi 1, BPSDM, terus Asisten 3, Inspektorat, dan beberapa teman-teman seangkatannya Hussein yang menjadi Ketua Angkatan lagi. Ya.
Yang pertama kesimpulan saya adalah ada indikasi mengenai intimidasi. Yang paling sederhana adalah orang dipanggil 6 jam. Itu juga merupakan bagian dari intimidasi. Ya, dan lain-lain. Ya. Yang kedua adalah ya, yang masih sulit adalah mengenai pungli. Karena tidak dilakukan oleh aparat BPSDM atau aparat pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tetapi itu yang disampaikan tadi adalah yang dilaporkan pada saya tadi itu merupakan kesepakatan di antara mereka. Tetapi tentu ketidakcermatan dalam rangka komunikasi dan sebagainya sehingga menimbulkan itu. Ya, biasanya kan kalau kita mau mengambil satu putusan yang bukan bersifat instruksional kan harus rembugan, itu persoalan. Nah, oleh karena itu masih sumir 1 jam, nggak mungkin saya mendapatkan sesuatu yang lengkap, maka saya membuat tim. Koordinator timnya Pak Wabub dengan Pak Sekda dan para asisten, ya operasionalnya berada di inspektorat. Kenapa tidak menggunakan inspektorat atau tidak menggunakan yang lain? Ini kan persoalan sangat krusial, sudah menyampai nasional. Nah, tim ini diberi waktu sampai dengan hari Selasa. Ya, sambil itu jalan agar punya kelulusan tim, maka saya memutuskan berdasarkan pertimbangan tadi, memutuskan bahwa Kepala BPSDM Kabupaten Pangandaran Pak Dhani Hamdadi untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Sampai dengan tim ini bekerja dan membuat kesimpulan. Ini kan seperti itu. Kalau hasilnya seperti apa, nanti apakah dia kembali lagi atau seperti apa? Apa sifatnya permanen dia dinonaktifkan? Ya nanti kita lihat, saya nggak bisa ngomong, nanti kita lihat. Tetapi saya menduga ada indikasi ketidakcermatan. Orang dipanggil 6 jam. Itu adalah intimidasi. Saya kalau dipanggil nih. Kenapa part of intimidasi, mohon maaf, Bapak bisa menjawab dengan tegas tak itu juga begitu part of pungli, ragu-ragu dan terkesan bermain aman dalam pemilihan kata-katanya dan pemilihan jawabannya. Why gitu? Apakah benar-benar Bapak pemain bermain aman gitu karena memang buktinya belum ada gitu kan? Atau kenapa gitu kan? Kita jadi berpikir kan. Tapi sih positive thinkingnya semoga memang benar-benar nunggu bukti terus disikat gitu kan. Iya. Jangan cuma gantung bukit, di gitu. Iya, bukan sekedar digantung doang gitu. Iya. Sama yang tadi kan kayak yang aku tangkap ya Mang dari bahasa dia tuh kayak ini tuh cuman salah paham doang deh gitu. Iya, terkesannya kayak mau ngegiring ke arah salah paham gitu karena ada mention tadi tidak dilakukan oleh aparat atau aparatur ibaratnya yang bertugas di situnya gitu. Iya, sama katanya udah keputusan bersama. Terus kalau misalnya keputusan bersama kayak aneh. Kenapa ada yang tidak setuju? Intinya mah gitu kalau sama anehnya juga kalau misalnya nggak ikut pelatihan kenapa ditarik juga gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, dulu waktu zaman sekolah dipanggil oleh guru BP 6 jam. Tertekan nggak? Tertekan. Satu dan lain-lain. Saya tidak sebutkan, nanti saya serahkan pada tim. Ya. Apakah nanti bisa kembali lagi dan sebagainya tergantung dari hasil kerja tim yang akan disampaikan kepada kami hari Selasa. Saya waktu hari Selasa. Sebenarnya saya ingin Senin, tapi Pak Sekda dan Pak Inspektor harus ke Jakarta sama untuk melaporkan ini. Kira-kira seperti itu. Tapi pungutan iuran ya, jadi tadi itu dari kepala. Itu yang sedang kita komunikasikan. Tadi ada mengatakan Inspektor tidak tahu, MBKS tidak tahu. Tapi kalau dia katakan tahu kan begitu. Nah, ini yang sedang kita dalami oleh tim. Akan dalami oleh tim. Tapi Nyo, semoga Pak JJ ini selaras dengan keinginan netizen ya gitu kan. Memang bermainnya pelan-pelan dulu aja, slow. Belum ada bukti nih, belum enak nyikatnya gitu ya. Kita sih berharap seperti itu ya gitu. Semoga. Karena untuk tadi dia jelasin, tadi udah nanya kesini nggak tahu ini nggak tahu, jadi mungkin ada kesimpang siuran makanya dia bentuk tim. Semoga beneran dan bisa disikat Pak, gas terus gitu. Betul. Ya. Yang jelas kawalan netizen sudah mulai beres nih karena siapa namanya Husein udah balik lagi jadi guru gitu kan, dan kepala badan BSK susah banget nyebutnya BKPSDM. Iya itulah
sudah dinonaktifkan sementara sambil proses penyelidikan seperti ini. Terus masalahnya 12 orang yang intimidasi gimana kabarnya gitu. Terus artikel yang tadi naik soal pemiliki harta si kepala BKPSDM itu punya harta 5M gimana urusannya gitu. Kita tinggal nunggu update-nya aja. Betul. Dan sekarang kita ke next-nya Nyo. Nyo. Ya. Tadi dari Bapak Bupati, ini dari Kang Emil soal statement dia di depan wartawan saat ditanya masalah ini. Cek people. Pertama, orangnya akan saya temui hari ini. Jadi saya ingin dengar, tapi media please jangan selalu satu arah itu kepada saya. Saya sudah mendengarkan juga dari versi Pangandaran. Yang pertama, kejadiannya saat COVID 2021, di mana memang pernah akan dianggarkan, tapi dibatalkan karena direfocusing anggarannya untuk COVID, sehingga anggaran yang namanya transportasi dan juga kegiatan untuk apa di lokasi pusdiknya itu ketarik anggarannya. Jadi dari versi Pangandaran tidak ada pooling. Kalau pooling kan anggarannya ada, kamu narik lagi. Ini mah sempat teranggarkan, direfocusing hilang. Nah mungkin ini tidak terinformasikan hilangnya, sehingga ke peserta dianggapnya anggaran masih ada. Oh ya kalau begitu balik lagi ke planning awal yang direncanakan online gitu. Iya kenapa harus offline kalau memang nggak ada anggarannya gitu, daripada harus patungan ibaratnya si ininya apa namanya si pesertanya. Oke lah kalau mau transportasi ya bayar sendiri, tapi kenapa si Pak Hussein yang dia memilih untuk naik motor sendiri gitu tetap ditarik gitu. Sama yang nggak ikut juga tetap ditarik. Kenapa? Gitu sebenarnya mah. Ini kan tadi Kang Emil menceritakan dari versi Pangandarannya gitu kan. Dari Hussein udah diceritain sebelum ada apa namanya? Belum ada klarifikasi kayak gimana apa yang diceritainnya. Ya tapi seenggaknya udah ada dapat angin segar lah Nyo. Kalau Hussein bakal nggak akan dipecat atau mundur dari guru ya, guru ASN gitu. Tetap ya. Mantap. Selamat brother. Tinggal kita hanya mengawal bagaimana si ketua BKPSDM itu endingnya gitu. Apakah benar kesalahpahaman murni gitu, atau memang benar ada pungli gitu, atau lelah gitu. Kita tinggal tunggu kabar selanjutnya. Dan sekarang Mama mau kasih bonus meluncur. Apa nih Nyo? Ngobrol. Ceki people. Ini Rehana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Idola Mama. Ia sering pamer tas Hermes, Louis Vuitton, Dior, dan berbagai aksesoris lainnya. Menurut kalian perlu gaji berapa buat beli barang-barang branded kayak gini? Gaji pokok Rehana diperkirakan sebesar 4,2 juta rupiah per bulan. Sama lah kayak kita pejuang UMR di DKI. Tapi tunjangan kinerja daerahnya 10 juta rupiah per bulan. Ada juga tambahan penghasilan 8 juta rupiah per bulan. Totalnya sekitar 22,2 juta rupiah per bulan. Sekitar 7 kali lipat upah minimum kota Bandar Lampung tuh. Oh ya, ini belum termasuk tunjangan suami dan anak sebesar 5 dan 2% dari gaji pokok. Ya, adalah nambah 200 ribuan kalau ditambah tunjangan ini. Kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, harta kekayaan yang dilaporkan Rehana sih masih terlalu sedikit. Harta kekayaan yang ia laporkan pada 2022 sekitar 2,7 miliar rupiah. Kekayaannya itu berupa tanah dan bangunan, kendaraan, kas atau yang setara, serta harta bergerak lainnya. Oh ya, di medsosnya, Rehana juga pernah pamer mobil Alphard. Padahal di LHKPN, ia cuma melapor punya 3 mobil, Nissan Elgrand, Toyota Minibus, dan Mercedes-Benz V230. Lalu Alphardnya punya siapa dong? Online. Rehana akhirnya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin 8 Mei 2023 kemarin buat klarifikasi. Dengan pendapatan segitu, menurutmu masuk akal nggak kalau Rehana punya sederet barang mewah tadi? Ya mungkin nggak mungkin pinjol dong buat beli Alphard, nggak mungkin gitu. Ya logikanya ya mungkin positive thinking aja. Dia punya aset dari orang tuanya dijual buat beli Alphard gitu. Mungkin gitu kan. Kita mah berpositif thinking aja gitu. Nggak mungkin beli pinjol nyawa pinjol gitu kan. Mau beli Alphard nggak mungkin. Atau Alphardnya Alphard online, taksi online gitu. Sekarang gantian Mamang yang positive thinking ya. Pura-pura aja gitu. Sampai nanti dipanggil ke KPK yang kedua kalinya. Iya, harus diselidiki dulu ya. Udah mulai ngebul Nyo. Udah lah, intermezzo aja Nyo, muncul. Intermezzo cus. Apakah Nyonya mau ini? Ceki people? Play. Oh.
Anteng lagi. Jangan bilang nanti ulang tahun minta gini ke Mamang ya. Pusing nyari ininya di mana, nyari ininya di mana. Anak-anak kucingnya mahalnya. Duit dari mana uangnya? Satu aja. Satu aja ya. Berapa sih kayak gini? 5 sampai 30 juta. 5 sampai 30 juta. Next ya. Next. Ini ada apa nyo? Ceki people. Play. Ngambek. Ini nggak mau dikasih obat apa gimana? Maaf ya. Oh, bayan. Bayan gitu. Enggak. Gemes enggak? Enggak mau dia. Mau, kamu mau. Judes lo nggak mau bayan lo. Masih tetap mau. Mau. Ya salam. Next ya. Next. Nih Nyo katanya kayak kucingnya suka ide katanya ya. Bisa masuk nggak bisa keluar. Kenapa? Ceki people. Play. Gue nggak ngerti ya, bocah nih. Cari-cari suaranya. Sumpah. Astaga. Ini ada di dalam sini dong. Gimana masuknya, Tem? Masuknya gimana? Ya Allah. Oh, pasti dari sini kan? Keluarnya kan? Masuknya kan? Tuh, kebangetan lu. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi pajangan ya. Dia, ya Allah. Nah. Keluar, ayo, keluar. Mana cemong banget lagi ya. Dia pengen inspirasi mau cita-cita mau jadi action figure apa gimana? Ininya dipenyekin ya. Dia masuk abis itu kan ya balik lagi kan. Bingung nggak bisa keluar nguangeong mulu. Jadi ternyata ada di sini. Mau jadi mobil dia Nyo. Tolonglah. Dekil hitam mau. Tetap mau. Ya Allah, kasih next ya. Next. Nih Nyo. Lanjut aja mah apa? Ceki people. Play. Ini dia kayak pakai ini anjir. Pakai topeng. Oh mau lagi. Ayo satunya pakai kumis. Lihat yang satunya pakai kumis, coba lihat pas dia lewat. 3 warna ya Allah, gemoy banget. Warnanya bagus banget lagi. Coba lihat deh yang satunya Mang. Oh iya kumis. Anjir sumpah kalau ini Mamang mau banget nih. 3 warnanya bagus banget nih sumpah. Gendut Mang, itu gendut. Kayak si Bolu warnanya bagus ya. Iya, cuman Bolu karena lebih banyak putihnya Bolu. Sama ini dia kurus. Tapi lucu ini, yang ini pakai topeng. Pakai topeng. Yang ini pakai kumis. Ya Allah. Lucu banget. Meluncur kelasnya aja Nyo. Cus. Kelasnya sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini ya, lagi panas-panasnya. Sampai Anabul pun kepanasan dan tidur di pinggir es. Ceki people. Play. Ya sementara ndak butuh pawang hujan, butuh lagi. Tapi lihat yang ini deh. Udah panas. Tadi sebelum mendekat dia napasnya gitu banget tuh. Sementara ndak butuh pawang hujan. Iya saking panasnya. Makanya sampai tidur di es itu ya Allah. Tuh ngedeket lagi dia. Kayak ini kenapa nih dua bisa bobo kok aku kepanasan. Oh harus nempel sini kali ya gitu kali. Dia butuh udara segar, butuh angin. Gak ada AC kayaknya di situ. Tapi kebayang seberapa panasnya buat kucing gitu. Iya kan sampai dia badannya udah panas kan. Tolonglah. Adalah Nyo. Saya thank to super thanks aja Nyo. Cus. Yo. Di opening dulu saya thank to super thanks-nya dong. Terima kasih kepada para Sultan Santai yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santai People yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Agatha Viana Prilly Queen dengan simple. Terima kasih. Tadi itu ada alasannya. Apa karena tuh? Yang ngasih ini itu bos Koko kecilnya. Kan Koko orang kecilnya. sana kan mungkin dia nggak bisa bahasa Indonesia. Thank you. Langsung kita aja disambut sama terima kasih Koko kecil. Sampein. Terima kasih Koko kecil. Nextnya Sinta Antolis. Selamat malam Nyomang, Kalvia dan Satu People. Kalvia numpang lagi komen di sini. Tega banget Husen udah diintimidasi, masih juga difitnah katanya. Ngomong fitnah, up dong kasus fitnah seorang pria yang dituduh dan diviralkan sebagai pelaku pelecehan seksual. Oh iya, boleh itu nanti kita ceki. Kasihan banget sampai di PHK gara-gara ulah sepasang kekasih dan 1 orang TikTokers. Wow, kasusnya katanya akan diproses secara hukum dan korban fitnahannya, tapi kayaknya adem nih. Makasih lah pakai Alfia, nanti kita ceki. Nextnya Wendy Prayetno, makasih lah pakai kakak Alfia sudah memberi kesempatan kepada saya mengeluarkan unek-unek lihat gubernur yang blok ini katanya. Pejabat publik yang nggak bisa kerja diprotes memohon jangan dipublikasikan kan blok katanya. Tapi aku nggak heran ternyata dari partainya si Om Bewok yang ketahuan kemarin pasang bendera partainya pakai mobil dinas katanya.
Nextnya Sherry 87. Halo Nyomang dan Alfi Agatha, gemes banget sama kasus Guru Husein. Sepengalaman saya, proses rekrutmen CPNS itu panjang dan diikuti oleh banyak orang yang bersaing bahkan hanya untuk satu posisi. Jadi kalau Pak Husein itu lanjut sampai di tahap latsar atau pelatihan dasar, hingga tinggal nunggu SK turun, artinya dia memang qualified. Secara hasil tes CPNS, psikotes dan wawancara, nggak logis kayaknya latsar nggak ada anggarannya. Itu kan sebuah rangkaian dalam proses rekrutmen sampai turun SK. Jadi ngapain mengajukan kebutuhan pegawai kalau nggak dihitung pas bikin anggaran? Betul. Nah, itu. Minta dicubit kali itu ginjal, astaga, ginjal dicubit. Nextnya Blo, numpang lapaknya Kak Agatha. Halo Nyomang, makin banyak tugas kawalannya katanya. Asli anjir. Aku pernah dengar dari ibunya temanku, mantan guru di salah satu kota Sumatera. Gaji honorer 1 juta. Gaji kalau udah CPNS bisa 12 juta sesuai lama kerja. Walaupun sudah pensiun dapat tunjangan 4 juta per bulan. Kalau Gubernur Lampung nggak mau diviralin, jangan-jangan biar nggak dikawal netizen dan yang nanti cair. Dana yang nanti cair. Ayo gerak cepat KPK, maaf panjang Nyomang. Oke mantap. Nextnya Yayah Nur Hayati, numpang lapaknya Kak Alfia. Ya Allah, sedih banget dengar ceritanya Mas Husein. Semoga keadilan bisa ditegakkan untukmu. Semangat terus buat Masnya. Kalau terus Nyomang kasus ini. Makasih Nyomang, semangat. Fidi Ali. Kasihan para guru. Memang gaji nggak seberapa, uang gaji pas-pasan, bahkan kurang kalau punya anak lebih dari satu. Tapi yang pegawai tinggi kerja nggak dikerjain, tapi nuntut gaji tinggi bahkan dikorupsi. Heran. Nextnya Tuan Nugroho. Assalamualaikum Nyomang dan para Santi People. Hadir awal nih di Super Thanks. Parah banget nih seorang guru muda dianggap tidak layak oleh oknum kepala BKP DSDM, harusnya DSM apa gimana nggak tahu, bingung lah. Tolonglah Pak, kasihan sama nasib Bapak Guru Muda Husein. Yuk kita kawal guru. Nextnya Telo, terima kasih banyak atas tempat buat komennya. Iya nih banyak banget pungli. Kemarin ada salah satu parpol mau nyumbang ke keluarga kurang mampu melalui salah satu ponpes. Tapi syaratnya kalau mau uangnya cair harus membayar administrasi 3. Gimana urusannya? Dan harus siapa cepat dia dapat. Nominalnya gede 20 juta per kakak. Terus ya aku sendiri ngalamin pindah kakak ke kakak suami cabut kakak yang pada dasarnya online. Dikenakan biaya 250.000. Anehnya bayarnya ke rekening pribadi. Print KTP pun sama berbayar. Pokoknya semua serba uang. Sampai detik ini aku sendiri masih belum bikin kakak dan akte karena sudah kebayang habis biaya banyak pasti. Biarpun online tetap aja kena bayar. BTW bayarnya ke oknum perangkat desa dengan alasan administrasi di Dukcapil. Wadidaw, perlu diceki-ceki. Misalnya TNN. Pagi Kak Tuan Nugroho, aku numpang di lapaknya ya. Nah mulai deh kebongkar kasus-kasus pungli. Yuk bisa yuk yang di daerah yang tinggal di Indonesia speak up dengan bukti pastinya. Babat habis koruptor. Semangat ya Pak Husein untuk mendapatkan keadilan. We support you. Buka Dinkes, selamat menjalankan proses di KPK ya. 14 tahun menjabat banyak pasti yang dikumpulin ya kan Nyoma katanya. Pak Gubernur Lampung tunggu giliran ya, cemungut. Antri ya. Terima kasih Kak Tuan Nugroho dan Nyomang, sehat, bahagia dan sukses selalu untuk kita semua. Iya bener. Nextnya ada dari Nolan Surinto. Nyomang, gue sebenarnya pengen laporin banyak hal pungli, korupsi, jalan rusak dulu sekitar gue ya. Cuma dari keluarga takut ada masalah dan gue juga takut kalau keluarga gue nggak aman. Terus harus gimana? Apa harus pindah ke luar negeri dulu? Allah siap modalnya gede keluar negeri mah ya. Nextnya Dewi Purnami. Selamat pagi Nyomang, Tonogroho, numpang lapaknya ya. Netizen harus kawal terus kasus yang harus diviralkan biar bisa beres dan memberi efek jerah pakai V. Oknum-oknum yang tidak beres biar dapat sanksi sosial juga. Buat Pak Gubernur Lampung, maaf ya, kita nggak bisa kalau nggak ngeviralin Lampung. Bapak bilang kasihan Lampung, yang kasihan pejabatnya kali mau korupsi tapi di mata-matain netizen. Pak Ujang Gerbis aja yang baru kelihatan lagi. Mang, sebenarnya kalau semua pegawai honorer yang takut atau belum korupsi di seluruh negeri Konoha dikumpulin terus pada kompak ngelaporin oknum-oknum di instansinya, kayaknya bakalan ada pengangkatan honorer ke PNS besar-besaran deh ya katanya. Iya, karena yang udah naik dan terlibat akan dicopot dan slot akan kosong gitu kan. Iya, sebenarnya kompak gitu. Nextnya Abiakta Fotografi, makasih lapaknya Tuan Nugroho. Nyomang, tadi kan Mas Husein ada pertanyaan ya, siapa sih yang sekolah pendidikan atau guru yang nggak mau jadi pegawai negeri? Aku jawab di sini aja, mungkin rata-rata guru kepengen jadi PNS deh, cuma itu tidak berlaku buat istriku sarjana pendidikan, sekarang jadi guru MTS, cuma dia nggak minat sama sekali jadi PNS, lebih seneng jadi guru biasa.
dan jualan buku-buku literasi anak. Soal SK itu surat keputusan Nyomang, biar bisa diakui oleh instansi. SK juga bisa disekolahkan ke bank. Wow, Bro Lin mampir ke lapaknya Mas Nugro. Kemarin kritik Kades diintimidasi, sekarang seorang guru terbaik diintimidasi juga. Pak Jokowi tolong diresapel semua oknum-oknum ini. Gimana calon penerus bangsa yang baik? Penerus bangsa. Iya, kalau guru seperti ini masih dikendali sama oknum-oknum kampret ini. Gue salfok banget Nyomang sama gedung kantor gubernurnya, tampak wah banget. Apakah APBD-nya kasus Mario mana nih? Iya loh, hilang dari peredaran loh. Sinaga Parholong. Last of the last. Belum, masih ada satu lagi. Oh iya ding. Numpang lapaknya kan Nugroho, Pak Husein, semoga dapat titik terang. Inilah negeri kita penuh pungli dan korupsi. Semoga koruptor dimiskinkan. Salam S3P. Yongs. Next dari Carlos Thomas. Terima kasih atur nun sadayana numpang nulis keresahan ala-ala komika suci panjang lebar. Anjir, open mic gitu kan. Respect dan semangat terus untuk guru muda Mr. Husein. Jangan menyerah, masyarakat support Anda. Indra Ipas. Sayangnya Kepala BKP SDM Pangandaran terbukti SDM-nya serendah itu katanya. Kita perlu kawal terus Nyomang. Kita akan kawal walaupun lelah. Banyak yang dikawal nih ya. Iya. Habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Yes. Terima kasih sudah menonton. Oke. Lanjut di komen seperti biasa. Iya, ini Mamang. Nyonyo dan Mamang. Dua tapi makak cabut dulu dan ciao.